Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sudah pelihara kehidupan kita semua, sehingga pagi hari ini kita masih ada, diberi kesempatan untuk datang beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari dengan bersuka cita kita mau bersorak bagi Tuhan, mau nyatakan kebesarannya, keagungannya lewat pujian dan penyembahan kita. Dengan kasih Kristus, saya undang kita semua untuk berdiri. Haleluya. Biarlah ini menjadi doa kita. Kerajaan-Mu datanglah Tuhan. Kehendak-Mu jadilah. Engkaulah Allah yang layak ditinggikan, Raja segala raja. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Di bumi seperti di surga. Kerajaan segala raja yang berdaulat atas hidup kita. Biarlah nama-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Di bumi seperti di surga. Haleluya, glory bagi nama Tuhan, glory bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin, haleluya. Mari besarkan nama Tuhan, sebab Dia yang layak kita puji pagi hari ini, yang layak kita sembah di dalam hidup kita. Amin, haleluya. Mari katakan bersama-sama. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita.
besarlah Tuhan, haleluya. Besarlah Tuhan dan layak, ya yang layak kita puji dan tinggikan. Besarlah namanya, betapa kuasanya. Aman berlindung dalam naungan-Mu Tuhan, dalam naungan-Mu. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Berpujilah Tuhan, berbukti kuasanya. Dia telah menuju pada saudara dan saya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan, Dia tunjukkan kasih-Nya yang besar bagimu, bagiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menikmati kasih-Nya. Oh, haleluya Yesus. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus Allah perkasa. Yesus, Yesus. Yesus Allah perkasa. Yesus Tuhan. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Sebab Tuhan kita maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan kita maha besar dan sangat terpuji, sangat dahsyat menghancurkanmu. Sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala Allah. Tiada Allah lain selain Engkau Tuhan. Besar dan sangat terpuji, sangat dahsyat menghancurkan musuh. Mari umat Tuhan, kita mau ceritakan perbuatannya yang ajaib. Limpahkanlah kemuliaan-Nya di antara segala perbuatannya, perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat. Oh, haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, di tengah-tengah keluargamu, dan perbuatannya yang sungguh ajaib
Tuhan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Kuasamu dahsyat, kuasanya dahsyat mengalahkan setiap musuh-musuh kita. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasamu dahsyat, 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 dahsyat. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini pujian bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Denganmu Tuhan, kami tak akan pernah ragu berjalan. Haleluya. Mari lebih semangat lagi. Haleluya. Sama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Amin Tuhan Yesus. Yesus Kau telah raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai ke haleluya selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan
setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Yang selalu melihara hidup kami. Yang selalu menuntun kami. Sekalipun kami harus berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun kami harus melalui lembah air mata. Kami tahu siapa yang pegang tangan kami. Engkaulah Tuhan juru selamat hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikpun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
Dengan suara nyaring katakan, ini doa umat-umatmu Bapa. Ini pernyataan umat-umatmu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Sekali lagi katakan, halo Yesus. Yesus Engkau Juru selamat Yesus Tuhan. dalam janjimu. Haleluya Yesus Tuhan. Kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Sungguh besar setiamu Tuhan, sebesar kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Yesus, glory bagimu Tuhan. Mari umat Tuhan sembah Dia, sembahlah Dia. Glory bagimu Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang selalu pegang tangan kami. Engkau Allah yang selalu setia Tuhan. Engkau Allah yang selalu bela hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Glory bagimu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak disembah di dalam hidup kami. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat semua anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengampunan-Mu Tuhan. Glory, glory, glory. Glory, glory, glory bagi nama Tuhan. Kaulah Raja kami yang layak kami sembah. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory bagi Sang Raja yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih Tuhan.
kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu lebih lagi Bapa untuk menyatakan segala rahasia kebenaran firman-Mu. Dan bagi kami umat-umat-Mu yang mendengar Bapa, biar Roh-Mu yang menuntun kami, melembutkan hati kami ketika kami ditegur oleh firman-Mu. Kami tahu Tuhan, firman-Mu berkuasa mengubah setiap kami. Firman-Mu membawa hidup kami pada kemenangan demi kemenangan. Firman-Mu menjadikan kami lebih dari pemenang Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, berbicaralah bagi kami setiap pribadi yang ada di tempat ini. Urapi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Gembala Nemo Bahari. Haleluya, selamat pagi semua. Katakan shalom sama kiri kanan kita pagi hari ini. Mari berikan damai sejahtera kita, berkat kita, salam kita. Puji Tuhan. Dan berapa banyak yang merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini spesial, saudara, buat kita, amin. Dia yang mengerti segala situasi hidup kita. Di dalam janji-janjinya ada kemenangan bagi kita. Dan ini satu hal yang penting untuk kita pelajari sama-sama, untuk kita imani sama-sama pagi hari ini. Karena kita akan belajar tentang hal-hal yang cukup berat, saudaraku ya, pada pagi hari ini. Saya akan mengajak kita semua sama-sama melihat Yesaya pasal yang ke-13 dan seterusnya. Mari kita lanjutkan pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara bisa lihat mungkin kalau di Alkitab saudara diberikan sebuah judul ya, perikop kalau di Alkitab saya, pasal 13 sampai pasal 23. Tapi kalau saya rangkumkan pasal 13 sampai pasal 27, saudaraku ya, sedikit berbeda, tapi sama saja. Kita melihat pagi hari ini dan seterusnya kita akan belajar bahwa Tuhan mempunyai pesan tidak hanya bagi umatnya, tidak hanya bagi saudara dan saya sebagai gambaran dari Israel yang rohani, saudara, tetapi Tuhan juga punya pesan bagi seisi dunia. Tuhan juga punya perkataan yang harus didengar, yang harus diketahui, terutama oleh umat Tuhan, oleh saudara dan saya, tentang bangsa-bangsa. Dan ini menarik buat saya, saudaraku. Dan kita akan lihat sama-sama mengapa ini sesuatu yang boleh saya bilang mungkin tidak banyak disadari, ya, bahwa Tuhan itu, saudara, ingin saudara dan saya itu punya visi yang global, punya cara pandang, perspektif dalam melihat hidup ini dengan cara pandang yang luas, cara pandang yang internasional, cara pandang yang melihat tidak hanya saudara hidup kita yang sekarang atau apa yang sedang kita jalani di depan mata kita, tetapi saya yakin kenapa Tuhan lewat Yesaya memberikan pesan kepada umat Israel pada waktu itu, pesan tentang bangsa-bangsa lain, karena Allah ingin umatnya juga mengerti bahwa Tuhan dan saudara dan saya sembah adalah Allah yang juga berkuasa atas bangsa-bangsa. Yang percaya katakan amin, saudara. Dia nggak cuma bekerja buat saudara dan saya, dia bukan cuma punya rencana buat saudara dan saya secara pribadi, tetapi dia juga punya rencana buat seisi dunia. Dia juga bekerja dalam skup yang global, dalam skup yang internasional, dalam skup bangsa-bangsa. Dalam artian Tuhan peduli, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan mengatur, ya saudara ya, segala dinamika hubungan antar bangsa-bangsa. Dan tentunya saudara pagi hari ini tidak kebetulan ya, Bali menjadi tuan rumah dari G20, gerakan 20 negara-negara yang diundang untuk membahas soal-soal global, soal-soal dunia yang kita doakan, kita harapkan bisa membawa titik temu saudara, mencapai satu kesepakatan yang membawa kemakmuran dan berkat Tuhan atas bangsa-bangsa, atas seisi dunia saudara. Tetapi mari kita lihat bahwa ternyata memang ini adalah rencana Tuhan, saudara, ini adalah kehendak Tuhan, ini maunya Tuhan seperti ini. Dan dia mau, sekali lagi saudara, Anda dan saya punya visi yang global, punya cara pandang yang bisa melihat bahwa Tuhan itu bekerja luas. Bukan cuma buat
individu tetapi bekerja untuk seluruh umat manusia. Dan ini kita akan pelajari selama beberapa minggu ke depan jika Tuhan kehendaki. Dan saya berikan judul khotbah seri ke depan ini yang namanya beban kenabian terhadap bangsa-bangsa. Kenapa dikatakan beban? Karena kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama dikatakan ucapan ilahi atau pesan dari Allah itu dalam bahasa Ibraninya masa, ya seperti yang kita sudah dan saya mengerti masa itu artinya bobot, beban, saudaraku ya masa. Ya, masa sesuatu. Jadi ada beban yang daripada Tuhan yang diberikan kepada Yesaya untuk disampaikan kepada bangsa-bangsa, kepada bangsa asing, saudaraku. Bayangkan kepada bangsa yang bukan bangsanya. Ya, saudara bisa bayangkan pada waktu itu bagaimana cara Yesaya menyampaikannya, bagaimana cara Yesaya memberitakannya kepada bangsa-bangsa. Tetapi saya yakin Tuhan punya cara, saudara. Mungkin Yesaya ini terlibat di dalam kehidupan politik, kehidupan negarawan, saudara, mungkin dia keturunan Daud juga, mungkin dia ada hubungan dengan raja pada waktu itu sehingga dia tidak asing dengan keadaan istana, apapun yang terjadi, politik, segala bentuk dinamika kehidupan antar bangsa sebagainya, sehingga dia mempunyai pesan profetik kepada tidak hanya bangsanya tetapi juga bangsa-bangsa. Dan ini yang saya rindu, saya percaya Tuhan juga rindu supaya saudara dan saya, bukan kita mau ikut campur urusan bagaimana, tidak, tetapi setidak-tidaknya kita punya cara pandang yang beriman, yang percaya bahwa Tuhan punya rencana di balik semuanya. Yang setuju katakan amin, saudara. Di balik segala hal yang terjadi di antara bangsa ini dengan bangsa itu dan seterusnya, tidak ada yang terlewatkan. Tuhan tahu pasti, Tuhan tahu persis apa yang sedang terjadi, bahkan Tuhan punya rencana di balik semuanya. Dan ini yang kita perlu pahami, kita perlu mengerti, saudaraku, bahwa ternyata rencana Tuhan itu lebih besar dari diri saya, lebih besar dari apa yang saya inginkan, saya perlukan, yang kebanyakan jadi, saudara, pusat perhatian kita, saudaraku, yang mengisi setiap hari kita adalah tentang saya. Pada pagi hari ini saya percaya Tuhan ingin mengajak kita untuk melihat lebih luas lagi, gambaran yang lebih besar lagi daripada hanya kehidupan kita secara pribadi. Dan secara khususnya kita akan lihat pagi hari ini, saudaraku, 2 pasal 13, pasal 14, yaitu pesan Tuhan bagi Babel, bagi Babylon, bagi kerajaan Babel, yang sangat menarik akan kita lihat sama-sama, saudara, pada pagi hari ini. Mari buka Alkitab, saudara, kita akan baca dari ayat yang pertama, saya akan mengajak kita melihat sampai kepada, bisa ditampilkan ya. Saya akan baca dari ayat pertama, we'll see sampai di mana, saudara ya. Saudara bisa perhatikan pembacaan firman Tuhan. Ucapan ilahi terhadap Babel yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. Naikkanlah panji-panji di atas gunung yang gundul. Berserulah terhadap mereka dengan suara nyaring. Lambaikanlah tangan supaya mereka masuk ke pintu-pintu gerbang para bangsawan. Aku ini telah memerintahkan orang-orang yang kukuduskan, telah memanggil orang-orang perkasaku untuk melaksanakan hukuman murkaku, orang-orangku yang beria-ria dan bangga. Ada suara keramaian di atas gunung-gunung, seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya. Suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan dari bangsa-bangsa yang berkumpul. Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Mereka datang dari negeri yang jauh, ya dari ujung langit, yaitu Tuhan serta yang melaksanakan amarahnya untuk merusakkan seluruh bumi. Merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesu, setiap hati manusia akan menjadi tawar, dan mereka akan terkejut. Sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang mereka. Mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang. Muka mereka seperti orang yang demam. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi. Dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa dan seterusnya. Sampai di situ dulu, biar jangan terlalu banyak, saudaraku. Ya, perhatikan, saudara, bisa ditampilkan slide yang pertama, yang berikutnya. Ada sebuah masa, ada sebuah bobot, ada sebuah beban yang diberikan oleh Yesaya untuk disampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang harus kalian tahu, ini harus jadi bahan pikiran kalian, ini harus menjadi bobot di dalam pikiran kalian, menjadi sesuatu yang berisi dalam hidup kalian. Bahwa, ingat baik-baik, saudara, pesan firman Tuhan ini memang bagi ucapan Allah, bagi bangsa lain, tetapi yang mendengarnya adalah umat Allah.
Yang menjadi penerimanya adalah umat Tuhan. Mereka yang harus tahu terlebih dahulu, bukan bangsa yang menerima pesan itu, tapi umat Tuhan. Ini fokus utamanya adalah umat Tuhan, supaya umat Tuhan mengerti bahwa Tuhan punya rencana bagi bangsa-bangsa lain. Dan kenapa yang pertama dari sekian bangsa yang akan kita lihat, saudaraku, dari pasal ini dan seterusnya. Kenapa yang pertama adalah Babel? Karena ini menarik sekali. Babel di masa Yesaya sedang menyampaikan pesan ini, jangan disamakan dengan Babel yang saudara dan saya ketahui pada umumnya. Babel yang menghancurkan Yerusalem nantinya. Babel yang akan membawa umat Allah kepada pembuangan selama 70 tahun di Babilonia. Babel yang dibahas oleh Yesaya ini belum sehebat, sekuat, sedahsyat yang kita mungkin bayangkan. Babel pada waktu itu hanyalah sebuah ibu kota kabupaten. Masih kota yang gak penting. Saudara bisa bayangkan kota-kota kabupaten yang ada di Indonesia yang mungkin jarang disebutkan, jarang dibahas, jarang ditonjolkan dan sebagainya. Kira-kira kayak begitulah Babel pada waktu Yesaya sedang bicara ini. Jadi belum menjadi sebuah kekuatan superpower seperti yang mungkin kita tahu, mungkin dari sering kita baca firman Tuhan. No, Babel masih belum ada apa-apanya waktu itu. Dia pernah jadi kekuatan yang hebat, tetapi dia sudah dikalahkan. Sudah bangsa lain yang menggantikan bangsa Babel. Babel yang sekarang ini adalah Babel yang berbeda dari Babel di masa lalu yang begitu jaya. Tetapi bukan berarti lantas dia tidak akan bangkit. Justru ini yang menjadi nubuatan daripada Yesaya, bahwa Babel ini jangan main-main. Babel ini pernah jaya, tapi sekarang dia lagi tidak ada apa-apanya. Bukan berarti lantas dia tidak akan bangkit lagi dan tidak akan berusaha untuk berkuasa lagi. Ini pesan penting, saudara. Karena Babel, kita tahu dari dalam Alkitab, dari semenjak kitab pertama dari kitab Kejadian, Babel sudah menjadi nama lain, istilah lain bagi yang namanya manusia yang ingin berontak sama Tuhan. Manusia yang tidak mau tunduk sama rencana, perkataan, perintah, dan kehendak Tuhan. Manusia yang mencoba melawan Tuhan dari semenjak dalam Kejadian, saudaraku, pasal 11. Awal muasalnya Babel muncul sebagai produk hasil dari orang Nimrod, dikatakan seorang yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, seorang pemburu, seorang yang berdiri dengan tegak, saudaraku, dengan tangan, istilah gambarannya secara harafiah, tangannya berkacak pinggang seperti ini di hadapan Tuhan. Jadi dengan kata lain mengangkat kepala, apa loh, misalnya gitu, saudara. Jadi penggambarannya seperti itu. Yang mendirikan Babel dan mencoba, kita tahu, membangun yang namanya menara Babel. Apa tujuannya? Supaya kita bisa naik sampai ke langit. Emang cuma Tuhan yang bisa di sana? Saya juga mau di sana. Saya juga bisa ke sana. Saya juga nggak mau kalah sama Tuhan. Saya juga pengen berkuasa. Nanti kita akan lihat roh Babel ini. Saya juga ingin jadi sama seperti Tuhan. Saya nggak mau tunduk sama Tuhan, siapa dia? Saya punya cara saya sendiri. Saya punya kehendak saya sendiri. Saya lebih tahu daripada Tuhan. Jadi roh yang melawan sama Tuhan. Nggak mau dengar-dengaran, nggak mau percaya, nggak mau tunduk, nggak mau diatur, nggak mau dikasih tahu. I want to do it my way. Itu istilahnya seperti itu, saudara. Dan itu sebabnya nggak usah heran, Babel ini, walaupun pada waktu itu sekali lagi, sudah menariknya seperti itu, masih belum kelihatan. Tapi roh memberontak itu jangan sampai saudara lengah. Roh pemberontakan kepada Tuhan, kalau dia dapat kesempatan, kalau dia dapat pijakan, kalau dia dapat angin, saudaraku, ya kan, api yang cuma kecil saja bisa membakar. Ada amin, saudara? Hati-hati. Saudara bisa bayangkan kalau saudara jadi umat Tuhan pada waktu itu dengar pesannya Yesaya tentang Babel. What? Babel? Di mana sih Babel itu? Coba kasih lihat peta dulu, mungkin misalnya kayak gitu, saudara. Apa hebatnya Babel? Oh no, kata Tuhan. Jangan kamu lihat sekarang, jangan kamu anggap remeh, jangan kamu anggap kecil, gak ada artinya. Kamu lihat Babel ini bisa mengerikan kalau dia dikasih angin, saudara. Roh berontak itu kalau dipelihara, kalau dikasih minyak, dibakar, dikipas-kipas, mengerikan. And by the way, Babel akan ada sampai kitab Wahyu. Artinya apa?
roh pemberontakan akan ada sampai akhir zaman. Bahkan dia akan berkuasa lagi. Now, back kepada konteks. Tuhan sudah memberikan nubuatan bahwa Babel akan dihancurkan. Walaupun Babel belum muncul, belum berkuasa, belum hebat, tetapi Tuhan sudah memberikan pesan kepada umatnya. No worries, oke? Babel pasti hancur. Mungkin saudara, kalau saudara dan saya jadi sekali lagi, what? What's the point? Emangnya apa? Babel gak ada apa-apanya, gak ngaruh, gak ada hubungannya sama saya. Please dia Tuhan, kasih firman itu yang relevan, yang saya mengerti, yang nyambung dengan situasi saya saat ini. Kasih saya firman yang sedang saya alami. Tuhan malah ngasihnya hal yang masih jauh. By the way, ratusan tahun baru kemudian digenapi, saudara. Ratusan tahun kemudian. Tapi kenapa Tuhan mau umatnya tahu dari sekarang, walaupun belum kejadian? Ini yang menarik buat saya. Dan saya harap saudara juga berpikir yang sama. Kenapa anak Tuhan, umat Tuhan harus tahu sesuatu yang masih jauh kejadiannya, buat apa? Seringkali kita datang ke gereja, sedang kita datang sama Tuhan, tanya sama Tuhan, saya butuh ini Tuhan, saya butuh situasi, saya perlu jawaban Tuhan. Tuhan berikan saya perkataan yang tepat, yang seperti yang saya butuhkan saat ini. Tapi Tuhan ngasihnya mungkin jauh dari yang kita harap-harapkan atau kita inginkan. Why? Saya yakin bukan kebetulan. Saya yakin bukan berarti lantas masalah saudara tidak penting di mata Tuhan. Saya yakin bukan Tuhan mau bilang, udah jangan. Bukan. Tapi saya yakin Tuhan mau saudara dan saya punya pandangan, sekali lagi, punya pandangan yang lebih besar, lebih tinggi daripada hanya masalah situasi hidup kita yang sekarang ini. Halo, ada amin saudara? Dan juga mikir tentang Halo, mikir tentang masa depan. You know, apa yang saudara dengar sekarang lewat firman Tuhan, apa yang Roh Kudus bicara sama saudara hari ini, mungkin belum berguna untuk saudara hari ini. Mungkin saudara belum melihat relevansinya. Tapi percayalah, firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Nanti ketika terjadi, saya nggak tahu kapan, Roh Kudus ingatin sama kita. Kan gue udah bilang istilahnya kayak gitu. Kan saya sudah kasih tahu. Ingat? Makanya Tuhan bilang sama murid-murid semua yang sudah aku kasih tahu sama kamu, mungkin sekarang kedengarannya gak ada artinya. Tapi nanti Roh Kudus yang akan ingatkan sama kamu. Sehingga kamu bisa mengerti segala sesuatunya. Mereka belum siap. Yesus sendiri bilang masih banyak sebenarnya yang ingin kusampaikan, tapi kamu belum siap. Nanti Roh Kudus yang akan pimpin kamu. Jadi saudara, makanya sekali lagi saudaraku, mungkin firman Tuhan yang saudara dapatkan hari ini berbeda dari apa yang saudara butuhkan mungkin secara pribadi saudaraku ya. Tapi percayalah, firman Tuhan pasti ya dan amin buat kita semua. Ya sudah katakan amin saudaraku ya. Ini penting bagi kita. Apapun yang Tuhan bilang pasti baik buat saya. Haleluya. Bilang sama kiri kanan, pasti baik buat kamu. Amin, amin, amin saudara. Pasti baik. Gak mungkin gak baik. Semua firman. Saudara mau buka yang mana saja pasti baik. Saudara sembarang saja buka. Kalau itu dari Alkitab udah pasti baik. Saudara. Ya kan? Next point. Jadi ini yang pertama kita harus hati-hati, waspada. Saya yakin Tuhan mau supaya umatnya tuh jangan main-main dengan yang namanya Babel ini. Mungkin sekarang kelihatannya dia nggak gimana-gimana. Tapi hehehe, kamu akan lihat nanti. Jangan main-main dengan Babel. Ya, next point. Ya, jadi sudah saudara bisa lihat di situ semua saya sudah sampaikan saudara lagi ya kan, apa yang saudara dengar hari ini mungkin belum relevan untuk saudara saat ini, tapi saya tidak tahu minggu depan, sebulan lagi, setahun lagi dan seterusnya. Yang pasti Tuhan sudah akan berbicara dan Tuhan mau kita dengar baik-baik. Tuhan mau kita sungguh-sungguh perhatikan. Karena ini penting bagi perjalanan iman kita. Karena ketika saya yakin ketika apa yang Tuhan pesankan itu terjadi, saudaraku ya kan. Ternyata betul ya. Iya ya, ternyata Tuhan sudah bilang. Maka kita ingat, Tuhan tuh betul-betul maha tahu dan maha kuasa dan maha besar buat kita. Kita ngerti betul, iya ya Tuhan itu. Kadang-kadang kita ribut sama hal, tapi Tuhan tuh punya rencana yang jauh lebih besar. Dan itu yang kadang-kadang kita nggak mau tahu, nggak mau mengerti, nggak mau percaya. Saudara, kita lebih fokus sama hal-hal yang jadi pusat perhatian kita. Oke, next slide. Dan yang menarik kita lihat saudara di ayat yang ketiga, aku ini telah memerintahkan orang-orang yang kukuduskan.
Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang dipakai untuk menghancurkan Babel nantinya. Ya, yaitu yang kalau kita pelajari di dalam sejarah, dalam kitab Daniel, dalam kitab Yeremia dan seterusnya, sudah kita tahu bahwa bangsa Media Persia lah yang akan dipakai Tuhan untuk menghajar Babel, yang dipakai Tuhan untuk menghajar rumah Tuhan, istilahnya kayak begitulah saudara. Nanti Babel ini yang begitu luar biasa ini akan dihancurkan oleh bangsa Media Persia yang sudah disampaikan oleh Yesaya by the way 200 tahun sebelumnya guys. Men, saya bayangin kalau saya jadi bangsa Media Persia yang by the way juga ada di bawah jajahannya Asyur waktu itu. Kurang lebih. Masih belum apa-apa juga. Kalau saya baca pesan ini, what? Saya akan hancurkan Babel yang menjadi penguasa pada waktu itu. Aduh masih jauh, aduh hari gini ngapain. Mungkin it's too good to be true, susah untuk diyakini, susah untuk dipercayai perkataan Tuhan itu. Tapi kejadian faktanya saudara, ratusan tahun sebelum terjadi, saya sudah bilang. Makanya nanti ketika Kores, Raja Media Persia yang menghancurkan Babel, dia sampai di Babel diberitahu oleh komunitas orang Yahudi, orang Israel, umat Tuhan yang ada di Babel, dikasih tahu nih, kamu sudah ada, bahkan namamu sudah dicatat oleh Yesaya ratusan tahun sebelum kamu muncul. Enggak heran dia menggenapi janji firman Tuhan, mengembalikan bangsa Yahudi ke Yerusalem lagi. Karena dia, wow, hebatnya Allahnya Israel. Saya belum lahir, sudah tahu dia, nama saya sudah ditulis seperti itu. Saya yakin kalau saya jadi Kores, Cyrus saudaraku ya kan. Wah, man, rencananya Tuhan luar biasa. Sebelum saya lahir dia sudah tahu saya akan ada dan seterusnya. Saya yakin pasti akan membuat dia menjadi seorang yang mengakui Tuhan itu ajaib. Jadi Tuhan menguduskan bangsa Media Persia untuk menjadi alat menghukumi atas Babel. Itu intinya saudara ya. Dan beban dari Tuhan itu akan menghancurkan Asyur yang pada waktu itu jadi masalah terbesar. Pada waktu saya menyampaikan ini, masalah yang paling ditakuti oleh raja-raja yang dilayani oleh Yesaya semasa-masa pelayanannya adalah Asyur. Asyur. Aduh Asyur, aduh Asyur, aduh. Apa-apa yang dipikir Asyur aja saudara ya kan. Waduh Asyur begini, Asyur begitu. Aduh semuanya jadi pusat perhatiannya. Tapi Tuhan bilang seolah-olah bilang, you know what, Asyur tuh bakal hancur sama Babel. And you know what, Babelnya juga bakal hancur karena aku lebih berkuasa daripada itu semua. Ada iman pagi hari ini saudara. Ini saya bicara perjalanan sejarah dunia pada waktu dan saya tetap yakin Allah yang sama, tetap Allah yang berkuasa atas sejarah dunia zaman sekarang. Apapun yang jadi ketakutan saudara, apapun yang menjadi kekhawatiran kita terus Asyur aja yang dipikirin. Tuhan sudah bilang, masalahmu itu sudah ada solusinya. Yang percaya katakan amin saudara. And apapun yang menjadi masalahmu itu solusinya sudah kusiapkan dan sudah atur semuanya. Jadi jangan terlalu fokus sama masalahmu. Wow, saya ini pesan buat beberapa di antara kita pagi hari ini. Saya nggak tahu dengan apa yang menjadi pikiran kita, tapi saya terlalu yakin Tuhan saya lebih besar dari semua masalah saya yang ada dalam ini. Masalah saudara juga sama. Tuhan sudah tahu jawabannya semua. Next, poin berikutnya. Dan kita bisa melihat bahwa ternyata perjalanan sejarah, saudara. Hari ini 2022, Tuhan sudah tahu. 2222 kalau Tuhan belum datang, 200 tahun lagi dari sekarang apa yang terjadi, Tuhan juga sudah tahu. Istilahnya kayak begitu. Gak ada yang baru, gak ada hal yang mengejutkan buat dia sudah mengerti segala sesuatu dalam perjalanan sejarah ini. Entah tokoh, entah tempat, karena sejarah itu intinya adalah tokoh yang melakukan sesuatu di waktu tertentu. Saudara. Tokoh, tempat, waktu. Semua sudah diatur sama Tuhan, Tuhan sudah atur di sini, Tuhan sudah catat di sini. Firman-Nya, ya dan amin, firman-Nya kekal. Haleluya, puji Tuhan. Makanya dahsyatnya firman Tuhan kita itu begitu, saudara. Enggak ada yang baru. Dan Daniel sendiri yang menggenapi apa yang disampaikan di sini. Kalau saudara kembali pelajari kitab Daniel lah yang baca kitab firman Tuhan, ternyata memang sudah dinubuatkan dan memang terjadi persis seperti itu. Dan Daniel kemudian juga diberikan visi profetik yang lebih jauh lagi, lebih detail lagi ke saudara. Jadi benar-benar apa yang kita bisa lihat di sini saudara, nggak ada yang baru buat Tuhan, semuanya Tuhan sudah atur. Dan itu latar belakangnya saudara bisa lihat gambarnya kota Babel digambarkan oleh artis zaman sekarang. Kira-kira Babel kuno itu seperti apa, ada sungai yang mengalir di tengahnya dan sungai itulah yang dipakai saudara ya dinubuatkan persis seperti yang dinubuatkan. Sungai dikeringkan oleh Kores, dibelokkan sungainya.
turun sungainya. Babel itu tingginya temboknya yang paling tinggi 200 kaki saudara. 200 kaki itu kira-kira berapa puluh meter, 90 meter kali saudara. Ya kan 70 ya, 70 meter saudara. Tingginya 70 meter, 40 kaki lebarnya saudara. Ya kan. Jadi musuh mau nyerang bagaimana, Babel santai-santai saja. Kita lihat di pasal Daniel pasal 5, Belsyazar party, pakai semua alat-alatnya Tuhan. Masa bodoh. Mene tekel farsin. Dikeringin sungainya, nggak usah dihancurin temboknya, turunin sungainya, kan pasti ada pintu yang sudah ada. Airnya turunnya masuk saja tentaranya dengan gampang, nggak perlu gimana-gimana, ditakluklah kota Babel pada waktu dalam semalam kata firman. Persis seperti yang disampaikan. Artinya wow. Gak bisa sombong dalam hidup ini. Yang setuju katakan amin, saudara. Jangan sombong. Belsyazar, dia memuja dewa-dewa, dia memuja kekuatan-kekuatan benteng ini. Wah, tangan Tuhan menulis. Next point. Ada hari Tuhan, kita baca ayat 6 sampai 16. Tadi saya sudah baca sampai ayat yang ke 9 ya. Saya baca ayat 10 sampai 16. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Wow. Kemarin ada gerhana bulan katanya saudara ya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan. Ini gambaran Babel. Kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua. Dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Sebab itu aku akan membuat langit gemetar, bumi pun akan bergoncang dari tempatnya pada waktu amarah Tuhan semesta alam, pada hari murkanya yang menyala-nyala. Seperti kijang yang dikejar-kejar dan seperti domba yang tidak digembalakan, demikianlah mereka akan berpaling masing-masing kepada bangsanya dan melarikan diri masing-masing ke negerinya. Setiap orang yang didapati akan ditikam, setiap orang yang tertangkap akan rebah mati oleh pedang, bayi-bayi mereka akan diremukan di depan mata mereka, rumah-rumah mereka akan dirampoki dan istri-istri mereka akan ditiduri. Sungguh hari Tuhan dikatakan saudaraku ya. Ayat 6, merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat. The day of the Lord. Hari. Bicara tentang suatu periode waktu, kairos Tuhan yang Tuhan sudah pastikan, sudah Tuhan atur dalam agenda perjalanan rencana Allah bekerja. Sudah Tuhan tetapkan satu waktu disebut sebagai hari Tuhan, di mana dalam masa itu, satu periode waktu itu, Tuhan hajar, Tuhan langsung hukum seperti Sodom dan Gomora. Langsung terjadi penghukuman saat itu juga. Sebelum waktunya istilahnya kiamat terjadi atas Sodom dan Gomora. Demikianlah ketika hari Tuhan terjadi, Tuhan sudah siapkan setiap perjalanan waktu ketika Tuhan melihat sudah waktunya satu bangsa, satu kejahatan tidak bisa ditolerir lagi, maka Tuhan akan kirimkan yang namanya hari Tuhan. Secara langsung, dramatis dan dahsyat Tuhan bekerja. Karena begitu nggak terbayangkan, orang-orang pikir ya hari-hari makan, minum, kawin, mengawinkan kata firman Tuhan. Mereka jalan hidup seperti itu. Tapi ketika hari Tuhan terjadi, wow, mereka melihat sesuatu yang wow di luar dugaan, sama sekali nggak siap, nggak ada prepare. Boom, Tuhan langsung secara langsung turun tangan untuk hancurkan setiap kejahatan, saudara. Dan inilah yang menjadi pesan daripada Yesaya. Babel akan mengalami hari Tuhan seperti itu. Next point. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-17, saudara perhatikan di situ, saya baca lanjut. Lihat, aku menggerakkan orang Medes, Media, melawan mereka. Orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. Panah-panah mereka akan menembus orang-orang muda, mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan, dan mereka tidak menaruh kasihan kepada anak-anak. Dibabat semua oleh orang Media yang bergabung dengan Persia pada waktu itu. Maka dikatakan, kalau kita baca ayat-ayat yang pertama, di gunung-gunung bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan berkumpul. Kalau kita lihat di dalam, kalau nggak salah, Yehezkiel ya saudara, ada 5 bangsa yang bersekutu untuk menghancurkan Babel. Media, Persia, dan beberapa bangsa lagi, 3 lagi, saya lupa namanya saudara. Jadi mereka berkumpulnya di gunung-gunung. Kalau saudara lihat peta geografi, ya Babel itu di dataran, ya dataran ya saudara, Sungai Efrat, lurus gitu, nggak ada gunung. Makanya Nebukadnezar bangun salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno, saudaraku, yang menara gantung itu ya, dikatakan The Hanging Garden. Gunung dia bikin saudara, supaya
Karena istrinya diambil dari daerah Media Persia yang tinggalnya adalah daerah gunung-gunung. Saudara ke Iran, saudara lihat peta Iran itu gunung-gunung semuanya. Sementara Irak itu datar semua, saudara, lembah, saudara, ya kan. Dan firman Tuhan sudah bilang, mengumpulnya di gunung-gunung, mereka lagi bersiap mengumpul untuk menyerang, dan itu sudah digenapi semua, luar biasa sekali. Saudara bersyukur punya Tuhan yang dahsyat, luar biasa, amin. Sudah sebelum terjadi Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah nubuatkan. Dan itu terjadi, luar biasa sekali. Dahsyatnya Tuhan kita ya, saudara ya. Jadi semuanya Tuhan sudah, bangsa, Tuhan sebut namanya lagi. Wah, saya bayangkan kalau saudara dan saya jadi bangsa media, saya, wow, really? Tuhan punya rencana, Tuhan punya cara ya saudara ya. Next point. Jadi sungguh cara Tuhan bekerja itu luar biasa Tuhan tunjukkan. Next point ya. Kehancuran total juga dinubuatkan dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan. Perhiasan orang Kasdim yang megah akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Tidak ada penduduk untuk seterusnya. Tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana. Tuhan tahu bahkan dikuasai sama orang Arab. Saudara, bangsa Arab pada waktu itu masih bangsa nomaden, orang Beduin. Saudara pergi ke Mesir, saudara pergi ke ya, daerah Arab, orang Beduin yang tinggalnya di padang gurun pindah-pindah. Ya begitulah orang Arab pada waktu itu, nggak ada kota, nggak ada kebudayaan, nggak ada peradaban orang Arab. Tapi sudah dinubuatkan orang Arab tidak akan berkemah di sana, gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana, tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu, burung-burung unta akan diam di sana dan jin-jin akan melompat-lompat. Sebenarnya kambing dalam bahasa Ibrani tetapi diterjemahkan dalam bahasa Yunani daemon, demon, setan-setan akan kumpul di situ. Sampai hari ini reruntuhan Babel dicatat sudah ada kegiatan oleh pengunjung ke sana. Enggak ada orang yang mau berkemah di situ. Karena dari mulut ke mulut mereka tahu ini tempat tengah istilah orang Bali sudah ada kegiatan. Tempatnya angker gitu kan. Enggak ada yang berani, orang enggak mau orang tinggal di situ, enggak mau orang bermalam di situ. Keep away. Sudah dari semenjak Babel dihancurkan. Dari mulut ke mulut mereka sudah tahu ini tempat-tempat terkutuk. Jangan dah kamu tinggal di sini, kamu akan diganggu macam-macam dan seterusnya. Digenapi. Anjing-anjing hutan akan menyalak di dalam puri-purinya dan serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang segera, usianya tidak akan diperpanjang. Wow, luar biasa saudara. Kalau kita tahu kota Babel pada masa jaya-jayanya, the biggest metropolitan in the world. Kota yang paling dahsyat, paling besar, paling megah, paling mewah, paling keren. Wah, semua kekayaan dijarah dibawa ke Babel saudara untuk menghiasi kota Babel. Begitu dahsyat yang sampai dalam kitab Wahyu pun digambarkan hal yang sama lagi saudaraku ya kan. Di akhir zaman nanti kembali lagi akan terulang dan kembali lagi penghukuman akan terjadi. Artinya apa saudaraku? Tuhan tahu semuanya, Tuhan kita Allah yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Next point. Dan ini yang menarik juga saudara ya. Wahyu 18 ini akan digenapi pada akhir zaman. Karena Babel ini dalam perjalanan sejarah timbul tenggelam. Dan tidak hanya Babel yang harafiah, karena Babel yang harafiah seperti di Irak sekarang sudah lihat sudah hancur. Tapi Babel yang rohani selalu muncul di sepanjang zaman. Kota yang punya roh Babel itu selalu muncul jadi pusat kekuatan pemberontakan terhadap Tuhan ini selalu muncul sepanjang zaman. Dan pada zaman gereja mula-mula kita lihat Babel ini dipakai sebagai kode bagi kota Roma yang menjadi musuh utama dari kekristenan pada waktu itu. Dan sepanjang sejarah selalu ada kota yang seperti itu saudara. Oke, next point dulu. Masih mau belajar firman saudara? Nah, saya mengajak kita, kadang-kadang orang malas baca firman Tuhan, kitab nabi-nabi, apalagi perjanjian lama. What's the point? Aku nggak ngerti isinya apa, nggak nyambung, nggak relevan sama saya nggak tahu apa yang terjadi masa itu, zaman itu kan beda dengan zaman dan sebagainya. You know what? Ketika Nabi yang menulis seperti Yesaya berbicara, bernubuat di sini, dia juga nggak sepenuhnya mengerti apa yang dia sampaikan, saudara. Ini kata Alkitab saudara bisa baca dalam 1 Petrus pasal, kenapa jadi 10 sampai 12 saudara ya? Pasalnya saya lupa terus itu. Jadi para nabi pun menyelidiki keselamatan yang dinubuatkan, yang mereka sendiri sampaikan, tapi mereka nggak sepenuhnya mengerti apa yang mereka sedang sampaikan. Jadi mereka cuma menyampaikan sesuatu sesuai dengan pesan Tuhan, tetapi arti yang sepenuhnya mereka sendiri tidak paham, karena mereka cuma bisa melihat secara samar-samar. Kalau boleh diilustrasikan, saya suka dengan ilustrasi ini. Seorang hamba Tuhan yang diberikan pesan oleh Tuhan,
Mereka seperti melihat dari jauh ada satu gunung. Ya, wah ada gunung tuh di situ. Padahal sebenarnya yang dia lihat bukan cuma satu gunung, karena di belakang gunung itu masih ada gunung yang lebih besar lagi, yang lebih tinggi lagi. Tapi karena dari sudut pandang sang subjek pelihat yang melihat objek itu, dia dari jauh ya cuma kelihatan satu saja. Walaupun sebenarnya ada mungkin beberapa gunung di belakangnya yang kelihatannya jadi satu. Kira-kira seperti itulah setiap nubuat yang ada dalam Alkitab. Karena ada penggenapan. Penggenapan yang immediate, yang segera, penggenapan yang historis saya tulis di situ, yang dilihat, ya memang ada. Ya Babel nanti benar-benar akan muncul. Ya Babel benar-benar akan mengalahkan Asyur seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya. Tetapi ternyata di balik pesan tersebut masih ada arti yang lebih luas lagi, masih ada penggenapan yang lebih jauh lagi. Bahkan sampai nanti di akhir Jadi benar-benar pesan Tuhan itu makanya dalamnya luar biasa. Saudara pikir, wah ini sudah nggak ada relevansinya. Kita pelajari lagi, kita akan bisa melihat masih relevan. Yang percaya katakan amin, saudara ya. Masih sedang digenapi. Walaupun sudah digenapi, sudah. Tapi masih ada bagian-bagian yang Tuhan sedang genapi. Yang masih Tuhan akan genapi di akhir zaman. Jadi inilah mengapa pentingnya kita belajar firman dan mengapa mungkin saudara heran kok belajarnya perjanjian lama sih Pak Gam. Jangan salah, saudara ya kan. Kalau nggak ada perjanjian lama, nggak ada perjanjian baru. Kalau nggak ngerti perjanjian lama, bagaimana mengerti perjanjian baru? Next point, jadi cepat. Penghukuman atas bangsa-bangsa sebagai bukti kesetiaan Allah. Mari kita baca pasal 14 ayat 1 dan 2 dengan iman sama-sama. Pasal 14 ayat 1 dan 2, saudara mau mendapat rema pagi hari ini, mari baca 2, 3. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya, lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Haleluya. Tuhan tetap sayang sama umatnya, saudara. Walaupun dikasih tahu pesan tentang sesuatu yang kayaknya nggak ada hubungannya, Babel akan dihancurkan, yang menghancurkan Asyur yang jadi masalah mereka akan dihancurkan. Tapi pesan Tuhan kembali lagi, seolah-olah Tuhan ingatkan, hey you know what, semua ini kukerjakan karena apa? Karena aku sayang sama kamu. Karena aku mengasihimu, hai Israel. Semua akan terjadi, apapun boleh jadi dalam hidup ini saudaraku, percayalah jangan ragukan kasih Tuhan buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin saudara. Kasih setia Tuhan yang pelihara saudara dan saya. Kenapa semua terjadi? Karena Tuhan tetap sayang sama umatnya. Kenapa bangsa-bangsa mengalami seperti yang akan kita pelajari? Ya karena Tuhan sayang sama umatnya. Karena Tuhan selalu menomorsatukan orang-orang yang dia kasih, dia yang menerima kasih setianya. Makanya jangan pernah lupa sama kasih setia Tuhan, saudara ya. Dan janji pemulihan bagi Israel. Perhatikan ini, Israel belum dibuang, belum mengalami jajahan Babel, belum dihancurkan. Tetapi Tuhan sudah bicara lewat Yesaya bahwa kalian akan dipulihkan dan akan pulang kembali ke negerimu. Mungkin bagi kalian, kapan terjadinya? Masih 200 tahun, mereka tidak tahu tentunya. Tapi Tuhan mau mereka tahu bahwa ini sudah dinubuatkan. Sehingga mereka nggak perlu khawatir yang seperti itu. Saya baca saudara ayat 3. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu. Dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu. Maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel. Dan berkata, sudah berakhir si penindas. Sudah berakhir orang lalim. Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik, gak ada orang-orang yang memerintah, yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka dengan tiada henti-hentinya. Wow, Babel itu kalau udah marah kayak gitu kira-kira gambarannya sudah. Segenap bumi sudah aman dan tentram, orang bergembira dengan sorak-sorai gara-gara mereka dihancurkan. Ya. Juga pohon-pohon sanobar dan pohon-pohon aras di Libanon bersuka cita karena kejatuhanmu. Katanya, dari sejak engkau rebah terbaring, tidak ada lagi orang yang naik untuk menebang kami. Jadi seluruh dunia bersyukur ketika Babel dihancurkan. Kita lihat di dalam kitab Wahyu itu digenapi, saudara ya. Semua bersyukur karena si pendakwa itu, si musuh, si ular tua itu dihancurkan, dibuang ke lubang
jurang maut yang tak berujung saudaraku, dan sehingga damai itu benar-benar tergenapi. Dan inilah gambaran yang menarik sekali kita lihat. Yesaya menubuatkan tentang Raja Babel yang harafiah, tetapi Tuhan punya maksud yang lebih besar lagi, lebih jauh lagi. Bukan cuma seorang tokoh yang akan muncul, Raja Babel yang akan direndahkan ini, tetapi ternyata menunjukkan kepada musuh yang sesungguhnya. Dan apa yang menjadi pesan ini sekali lagi saudaraku, karena Tuhan itu setia. Bilang sama kiri kanan saudara, Tuhan itu setia sama kamu. Amin saudara. Kalau ada yang ngantuk bilang, Tuhan itu setia sama kamu, agak keras sedikit. Haleluya. Tuhan akan lakukan semua ini karena dia setia sama umatnya. Dia tidak akan biarkan umatnya diinjak-injak, kerja paksa dan seterusnya. Ya, saya yakin ketika, saudara bayangin deh kalau saudara jadi umat Tuhan, seperti Daniel dan kawan-kawan. Ya, mereka harus tanggung penghukuman. Walaupun bukan salah mereka, ingat ya, Daniel dan kawan-kawan orang saleh. Tapi ikut ngalami pembuangan. Tapi ikut harus menderita, tapi ikut harus jadi budak. Walaupun yang salah bukan mereka. Secara nasional, bangsa mereka bangsa yang tidak mau taat sama Tuhan dan seterusnya. Bukan berarti lantas tidak ada orang-orang yang setia, tetap ada. Tapi toh orang-orang yang setia ikut dibuang, saudara. Dan saudara bisa bayangkan kalau saudara jadi orang-orang seperti Daniel dan kawan-kawan yang setia sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan dan mengalami hal-hal yang harus dialami. Ketika baca ayat ini, waduh terima kasih Tuhan. Karena mereka belum melihat Babel dihancurkan. Babel masih sangat nyata, masih sangat keji, masih sangat jahat, masih sangat angkuh di hadapan mata mereka sendiri. Tapi ketika mereka baca lagi firman Tuhan ini, tinggal tunggu waktu. Karena Tuhanku setia sama janjinya. Dan Daniel saksi mata saudara. Daniel yang melihat semua terjadi. Dan itu saya yakin gak ada pengharapan yang menguatkan kita ketika kita harus mengalami. Seperti pujian tadi katakan, lembah kelam maut. Kita tak percaya Tuhan Yesus selalu memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Next point. Kejatuhan Babel. Dan ini yang menarik. Ayat 9-12. Saudara perhatikan. Dunia orang mati yang di bawah gemetar untuk menyongsong kedatanganmu. Dijagakannya arwah-arwah bagimu. Yaitu semua bekas pemimpin di bumi. Wow. Semua bekas raja bangsa-bangsa dibangunkannya dari tahta mereka. Sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, engkau juga telah menjadi lemah seperti kami. Sudah menjadi sama seperti kami. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu dan cacing-cacing sebagai selimut. Yesaya menggambarkan kejatuhan Babel seperti mengalami kematian. Jadi dia mengkaitkan apa yang terjadi di dalam dunia yang fana ini dengan kekekalan, ketidakfanaan, saudara ya. Dan ini yang membuat akhirnya, di sejarah saudara, saya bicara sejarah interpretasi Alkitab, membuat bahwa umat Tuhan melihat apa yang dipesankan oleh Yesaya terhadap Raja Babel yang harafiah ini, punya makna yang jauh lebih dalam, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar. Bukan cuma bicara tentang Raja Babel, tetapi bicara tentang musuh yang sesungguhnya. Yang selalu memberontak kepada Allah dari semenjak awal penciptaan. Yang namanya setan. Karena penghukuman yang digambarkan di sini adalah hukuman kekal, kematian kekal. Dan para ahli Alkitab memandang ini sebagai sebuah profetik, sebuah nubuatan tentang setan itu sendiri. Karena dari mana datangnya setan? Kenapa setan bisa muncul? Tidak diceritakan dalam Alkitab secara harafiah, saudara. Kenapa mesti ada si ular itu yang datang untuk menipu dan sebagainya. Where it come from? Dari mana asal muasalnya? Dan digambarkan seperti ini. Seperti yang digambarkan oleh tokoh Babel ini yang memang selalu menjadi lambang. Sekali lagi musuh yang melawan sama Tuhan dari semenjak awal. Disinilah digambarkan asal muasalnya setan itu. Sehingga umat Tuhan bisa paham. Ayat 12 perhatikan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Dalam bahasa Alkitab Vulgata, bahasa Alkitab Latin, Lucifer, saudara, ya kan? Luciferos. Illuminating, saudaraku, ya, sesuatu yang memancarkan cahaya.
foros, saudaraku ya, saudara tahu kalau bahasa kimia ya, memancarkan cahaya. Jadi sang apa dikatakan tadi bintang timur yang begitu gemilang, begitu luar biasa diciptakan, begitu penuh dengan kemuliaan. Kalau kita bandingkan dengan Yehezkiel, saudara ya, penggambarannya. Dia yang paling indah di antara semua makhluk-makhluk surgawi. Maka Yesus sendiri bilang, aku sudah melihat setan jatuh dari langit. Mengutip kembali di Yesaya. Ya saudara ya. Hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Jadi Yesaya melihat sebuah penggambaran Raja Babel ini menggambarkan setan yang musuh yang sesungguhnya. Yang begitu penuh dengan kemuliaan. Yang wow saudara, kalau mungkin di awal kita melihat ya malaikat terang yang luar biasa bintang timur ini, yang paling gemilang ini saudara. Dan kalau kita bandingkan dengan Ayub, mungkin pada waktu penciptaan, karena Ayub berkata bahwa ketika Tuhan mencipta, dia mencipta diiringi dengan nyanyian sorak-sorai para malaikat. Dan mungkin setan ini yang memimpin paduan suara saudara ya, paling gemilang, paling indah, paling cakep di antara semua malaikat, dia yang pimpin, ngikut nyemangatin Tuhan ketika menciptakan alam semesta. Tapi sayang dia sendiri akhirnya jadi terlalu fokus sama dirinya sendiri, saudara ya kan, terlalu narsis mungkin, sehingga dia pikir, wah, I'm the best, but masih ada yang di atas saya. No, saya nggak puas cuman sampai jadi yang terbaik, saya mau juga betul-betul jadi the best, the man, saudara ya kan, mengalahkan. Oke, kita lihat di situ ayat yang selanjutnya. Ayat 13, saudara perhatikan. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu. Kita baca sama-sama yuk saudara, ayat 13. 2, 3. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Terus, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Aku. Ya. Saya. It's all about me. Aku aja. Hati-hati saudara, penyakit narsisme ini mengerikan sekali. Ya. Semua tentang dirinya, tentang akunya yang besar. Itu penyakitnya dari awal, setan. Next point. Jadi, next point lagi. Keangkuhan ambisi yang bahkan gak puas dengan semua yang sudah diberikan, gak puas dengan semua yang sudah, wow. Aduh, sudah kurang apa sih istilahnya? Udah paling cakep, paling indah, masih gak puas juga, masih pengen lebih lagi, masih punya ambisi yang gak ada berhenti-berhentinya saudaraku ya. Gak bersyukur dengan apa yang sudah diberikan, masih melihat kurang aja. Wow. Dan saudara pikir saudara banyak kekurangan. Setan saudaraku masih merasa diri kurang. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau sudah makin banyak berkat kita nggak akan pernah merasa kurang. No. Setan pun masih merasa kurang. Walaupun semua sudah yang the best ya. Dasar kalau hati sudah nggak mengucap syukur saudara, ya kan nggak berterima kasih. Masih aja punya ambisi yang lebih tinggi lagi. Next point. Dan dialah gambaran penguasa ya, diktator. Saya baca terus ya sampai ayat 19. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau, katanya. Inikah dia yang telah membuat bumi gemetar, yang telah membuat kerajaan-kerajaan goncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan, masing-masing dalam rumah kuburnya. Tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu, seperti taruk yang jijik ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang, dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur, seperti bangkai yang terinjak-injak. Secara harafiah digenapi, Belsyazar dibantai oleh pasukan Media Persia, sehingga mayatnya jadi satu dengan semua orang yang dibantai. Ini nggak tahu raja di mana, saudara, ya kan?
Sementara pendahulu-pendahulunya masih ada kuburannya, dia nggak tahu yang mana lagi, sudah saking dicincang sudah lagi ya kan. Tapi kita lihat di situ gambaran iblis yang begitu berkuasa, ya, penguasa dunia kata Tuhan Yesus sendiri, ya. Roh Babel, saudara, yang nggak pernah puas. Saya nggak tahu, saudara, ya, kok seperti Rusia, itu saya juga heran, ya. Mohon maaf saya bukan, tapi masih kurang apa, sudah negaranya sudah termasuk negara terbesar di dunia, masih pengen caplok bangsa lain lagi, saudara, ya kan? Apa sih kurangnya? Kurang tanah kayak gimana? Wong rakyatnya aja jumlahnya mungkin nggak jauh beda dengan Indonesia, saudaraku, ya kan. Tapi luasnya tuh sudah kayak, wow, Crimea dia caplok, Georgia dia caplok, sekarang Ukraina dia juga mau caplok, saudara. Namanya manusia tuh kalau sudah punya kuasa, sudah punya, nggak ada puasnya, saudaraku, ya kan. Wow, orang kalau sudah merasa diri itu hebat, ya, ini roh Babel itu, angkuhnya luar biasa. Next point. Masih mau baca firman, saudara? Iya. Ini yang kita harus hati-hati. Ayat 20 sampai 23. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Diktator banget ya, saudara. Anak cucu orang yang berbuat jahat, Raja Babel, tidak akan disebut-sebut untuk selamanya. Jadi fokusnya sekarang kepada the next generation dari Raja Babel. Ini perhatikan. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Jadi anak cucunya Babel ini masih bercokol dan masih pingin bangkit lagi, berkuasa lagi. Makanya gak heran sampai kitab Wahyu kita lihat Babel muncul lagi. Roh Babel ini memang, saudara, waduh, mengerikan sekali kalau dibiarkan bercokol. Ayat 22, aku akan bangkit melawan mereka, janji Tuhan, ya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu dan anak cicitnya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa, dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Haleluya, puji Tuhan. Saudara pergi ke Irak sekarang, lihat Babel sudah nggak ada apa-apanya sama sekali. Kalau nggak salah satu bangunan saja yang masih berdiri, yang bekas Babel. Selebihnya semua sudah padang gurun di sekitarnya, saudaraku, ya. Tapi roh Babel ini yang harus kita hati-hati, karena sampai hari ini firman Tuhan sudah dibilang mereka akan berusaha bangkit, ya, ingin menduduki bumi lagi, dan kita lihat hampir berhasil di akhir zaman nanti. Babel ini akan muncul lagi. Tetapi janji Tuhan, dia akan kalahkan Babel, dia akan hancurkan Babel, dia tidak akan biarkan Babel berkuasa lagi, saudaraku, ya kan. Tetapi mari kita pelajari sedikit sebagai pesan penutup. Apa yang kita bisa ambil hikmahnya dari menghadapi roh Babel ini. Dan perhatikan anak-anak muda, karena Anda semua yang harus benar-benar berhikmat dalam mengatasi ini. Dan Daniel adalah kitab yang spesial yang menggambarkan bagaimana seorang yang masih remaja sepanjang usia umur hidupnya kurang lebih 70-80 tahun melayani di Babel dan menghadapi dunia Babel. Seorang Daniel harus tahu bagaimana hidup menghadapi dunia menentang akan kebenaran. Next point, apa yang menjadi strategi iblis? Strategi Babel seperti yang dilakukan terhadap Daniel. Yang pertama, ambil rampok milik pusakanya, buang mereka ke Babel. Saudara, jangan biarkan setan rampok milik pusaka saudara. Ada iman pagi hari ini, saudara, ya. Jangan mau tukar berkatmu dengan hal-hal yang sepele, dengan hal-hal yang sementara. Jangan mau. Jangan mau tukar imanmu yang lebih berharga dari emas yang murni. Jangan mau ditukar dengan apapun. Ada amin? Anak muda ada amin? Jangan mau. Walaupun Daniel dan kawan-kawan harus dibuang dari tempat ininya, mereka tetap pertahankan iman. Yang kedua, diganti nama-namanya. Daniel semua kawan-kawannya. Ya, sehingga kita lebih hafalnya Sadrak, Mesak, Abednego. Padahal itu nama yang diberikan oleh dunia. Bukan nama asli mereka. Ya, iblis akan berusaha ubah. Saudara, berarti kan kalau anak-anak itu kalau sudah nonton, saudara, iya kan. Udah entar lagi mirip dia seperti itu. Betul apa betul? Apa yang dilihat, dia akan tiru. Apa yang didengar, dia akan ucapkan. Persis seperti itu. Ya dunia kan seperti itu. Mengubah kita, identitas kita, kehilangan nama, kehilangan arti, kehilangan dari asal muasal kita, kehilangan jati diri kita, kehilangan
Siapa kita menurut firman Tuhan digantikan dengan siapa kita menurut dunia. Babel selalu seperti itu. Yang ketiga, apa yang dialami, maka mereka akan dibuat nyaman. Ayo ini makanan dari raja, nih semua, nih nikmati. Tapi Daniel dan kawan-kawan, no. Kami akan menjaga diri kami. Kami cuma makan sayur-sayuran saja. Tidak mau makan makanan yang haram, tidak mau makan makanan yang tidak Tuhan bilang nggak boleh. Enggak, kami nggak mau kompromi, kami nggak mau membiarkan diri kami terlalu nyaman dengan dunia. Kami akan tetap tampil beda. Haleluya, puji Tuhan. Saudara mau jadi orang yang berbeda di dunia ini? Walaupun dianggap aneh. Halo? Walaupun nggak populer. Walaupun nggak dianggap, wah, nggak kekinian dan seterusnya. It's up to you. Saya mau stick sama panggilan saya. Saya mau bangga dengan jati diri saya. Seperti apa kata Tuhan tentang saya, bukan apa kata dunia tentang saya. Saya tidak mau mencoba berkenan kepada dunia. Saya tidak mau mencoba untuk membuat dunia senang sama saya. No. That's stupid, that's foolish, saudaraku ya. Karena kita sudah cukup berharga di mata Tuhan. Buat apa lagi cari penghargaan dari luar, saudaraku ya. Buat apa lagi pengen berkenan di mata manusia lain, gak usah. Gak penting. Karena kita tahu kita biji mata dan kita permatanya. Harta karunia Tuhan sendiri, kita sangat berharga di mata Dia. Jadi jangan mau ditukar dengan apapun jati diri kita sebagai anak Tuhan, guys. Anak-anak muda khususnya. Please jangan biarkan dunia mendikte, mendoktrinisasi, mengatur kehidupan kita seperti maunya. Mari tinggalkan Babel. Ada ayat firman Tuhan, larilah dari Babel. Jangan mau tinggal di Babel. Babel mau dihancurkan sama Tuhan. Mari kita pisahkan diri kita. Pemain musik boleh maju ke depan. Dan saya berdoa, biarlah pada pagi hari ini kita semua diberikan hati yang bijaksana untuk bisa melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Katakan sungguh-sungguh. Agar kami beroleh hati bijaksana. Katakan kepada Tuhan, saudara, dari dasar hati Anda. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu. Katakan dengan iman. Agar semua rencana-Mu digenapi. Kali katakan sekali lagi. Oh, ajar kami Tuhan bisa melihat hari-hari Tuhan, menyadari hari demi hari yang Tuhan berikan kepada kami. Jadikan kami bijaksana Tuhan. Beroleh hati bijaksana. Amin, amin. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu. Agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur
namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, dan ajar jalanmu. Pimpin kami Tuhan Pimpin kami di di setiap waktu. Amin. Bapa. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Pujian dikatakan Tuhan agar kami menghitung hari-hari kami. Sebagaimana Musa menyampaikan perkataan ini. Biarlah Engkau mengajarkan nyanyian Musa ini kepada kami. Ketika kami menghadapi hari-hari dalam hidup kami, jangan kami lewati hari-hari ini dengan tanpa mengerti rencana Tuhan. Tanpa dapat melihat bahwa Tuhan bekerja sangat luas. Di seluruh dunia Engkau sedang genapi rencana-Mu ya Tuhan. Atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan, bahkan atas masa depan sekalipun Tuhan Engkau sudah punya rencana atas semuanya. Apapun yang menjadi kekhawatiran, ketakutan, apapun yang selalu mengisi pikiran kami, yang selalu kami anggap sebagai masalah terbesar dalam hidup ini, biarlah Engkau menyatakan kepada kami itu semua tiada artinya dibandingkan rencana-Mu yang lebih luas lagi ya Tuhan. Setiap musuh-musuh kami kecil di mata-Mu ya Tuhan. Sehebat apapun Asyur, sehebat apapun Babel, sehebat apapun musuh bisa berdiri di hadapan kami. Kami tahu kami punya Allah yang lebih hebat, lebih dahsyat, lebih besar lagi daripada itu. Sehingga kami tidak akan membiarkan diri kami Tuhan ditaklukkan, diteror Tuhan, diintimidasi oleh setiap masalah, oleh setiap ketakutan, oleh setiap musuh kami ya Tuhan. Tapi kami mau melihat di balik semuanya itu firman-Mu ya dan amin. Apapun yang Kau katakan pasti terjadi. Kalau Kau berkata jatuh maka pasti jatuh ya Tuhan. Kalau Kau berkata bangkit maka pasti akan bangkit. Jika Engkau berkata tumbuh pasti tumbuh. Jika Engkau berkata berbuah-buah dan berlimpah-limpah pasti terjadi atas hidup kami ya Tuhan. Ajarkan kami untuk bisa melihat semua itu dan tetap percaya dan beriman kepada Engkau. Di balik segala situasi, di balik segala keadaan yang kami sedang hadapi. Kuatkan iman kami semua Tuhan lewat janji-janji-Mu pada pagi hari. Terima kasih. Sebab Engkau-lah yang berkuasa atas segala sesuatu ya Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari jemaat Tuhan katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab banyak Kau yang katakan layak disembah. Oh, sebab Kau Allah yang kudus, layak sekali lagi katakan hanya Engkau-lah, haleluya. Sebab Kau Allah
yang kudus, layak disembah. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah ini Tuhan, kami berdoa buat KTT yang akan dilaksanakan Tuhan, yang sedang berlangsung Bapak. Sebagaimana firman-Mu berjanji Engkau berkuasa atas bangsa-bangsa Tuhan. Kami berdoa, biarlah setiap kesimpulan yang akan diambil, setiap perumusan Tuhan, kesepakatan yang diambil, boleh mendatangkan kerajaan Allah atas bangsa-bangsa, atas kota kami, pulau kami, bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang berkuasa Tuhan, untuk memberkati sebuah bangsa. Biarlah Engkau mengarahkan berkat-Mu Tuhan atas dunia ini. Biarlah doa kami sebagai umat-Mu, gereja, mendoakan damai sejahtera Tuhan bagi seluruh negeri, seluruh bangsa yang ada di muka bumi Tuhan. Biarlah perdamaian boleh terjadi Tuhan. Biarlah hari esok lebih baik daripada hari kemarin ya Tuhan. Biar Engkau sendiri yang menunjukkan janji-Mu, Engkau akan menghancurkan segala bentuk usaha yang mau memecah belah, yang mau menghancurkan umat manusia Tuhan. Segala kebodohan, keangkuhan manusia yang berdiri menentang melawan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau patahkan, Engkau hancurkan sesuai dengan janji firman Tuhan. Dan Engkau menunjukkan bahwa hanya Engkaulah yang berkuasa, Engkaulah yang menang di atas segala-galanya Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan setiap umat-Mu dengan segala pergumulan apapun situasi yang sedang mereka alami. Biarlah Engkau buktikan Engkau ya dan amin. Engkau tidak pernah berbohong, bahwa Engkau selalu sediakan jalan keluar bagi setiap pencobaan-pencobaan biasa yang kami alami ya Tuhan. Dan Engkau buktikan kuasa-Mu lebih besar dari semua yang kami alami Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa kami atas pemerintah kami, doa kami atas Pulau Bali, doa kami atas gereja-Mu yang sedang beribadah hari ini. Berkati semua Tuhan, jadikan kami sebagai suara profetik bagi bangsa ini. Terima kasih, dan sekarang umat yang dikasihi Tuhan, sungguh Allah sudah mengasihi engkau, menyayangi engkau, memilih engkau, dan kasih setianya akan dilanjutkan atas kehidupan. Percayalah dan engkau bahwa Allah memperhatikan hidupmu, ibadahmu diperhatikan olehnya. Engkau taat kepadanya, janji berkatnya akan selalu berlimpah atas kehidupanmu. Sebab ada satu nama yang menjadi alasan, jaminan bagi kita semua untuk menjadi umat Tuhan yang selalu diberkati. Nama di atas segala nama, Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus diletakkan atas kita sampai Maranatha. Pulanglah dengan mau berkat Tuhan, dengan iman katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, ibadah sudah selesai. Yang di rumah sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus berkati saudara semua.